berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Haaland dan Mbappe akan raih Ballon d'Or suatu hari nanti. Lionel Messi berhasil mengungguli Erling Haaland dan Kylian Mbappe dalam penghargaan Ballon d'Or 2023. Namun dalam pidato kemenangannya, La Pulga yakin bahwa dua nama tersebut suatu saat juga akan menjadi pemenang. Saya tak mau melupakan Haaland dan Mbappe. Mereka juga menjalani musim yang spektakuler, terutama Haaland. Saya yakin mereka akan memenangi penghargaan ini, ungkap La Pulga. Messi dedikasikan Ballon d'Or 2023 untuk Maradona. Lionel Messi memenangkan Ballon d'Or 2023 tepat di hari ulang tahun Diego Armando Maradona. Penghargaan itu didedikasikan untuk si tangan Tuhan. Saya ingin mengenang Diego Maradona di hari ulang tahunnya. Ada banyak pemain di sini yang menyukai sepak bola sama seperti dia, kata Messi dalam pidatonya. Messi punya 8 trofi Ballon d'Or. Mana yang paling spesial? Lionel Messi sudah memenangi Ballon d'Or sebanyak 8 kali. Messi menyebut semua trofi Ballon d'Or spesial untuknya. Namun, Messi juga tak menampik bahwa kemenangannya kali ini terasa berbeda karena Piala Dunia. Tanpa Ronaldo, Messi akan menangi 15 Ballon d'Or. Bomber Inter Milan sekaligus penyerang Argentina Lautaro Martinez merasa Lionel Messi akan semakin tidak tertandingi tanpa ada rivalitas dengan Ronaldo. Messi harus berbagi era ini dengan Cristiano Ronaldo. Kalau tidak, dia akan memenangi Ballon d'Or 15 kali. Cetus Lautaro kepada ESPN yang dikutip Football Italia. Barcelona, kandidat juara Liga Champions. Messi tidak akan pernah berhenti menyayangi Barcelona meski sudah terpisah selama 2 tahun. Usai memenangi penghargaan Ballon d'Or 2023, Messi mengungkapkan optimismenya terhadap peluang juara Barca di Liga Champions. Mereka punya sebuah tim yang hebat. Mereka siap untuk bersaing di Liga Champions musim ini. Aku tidak ragu bahwa mereka itu kandidat juara. Mereka hanya tidak perlu menaruh tekanan besar, ujar Lionel Messi. West Ham lagi terpuruk mau lampiaskan ke Arsenal. West Ham United meraih hasil buruk dalam 3 pertandingan terakhir di semua ajang. Mohamed Kudus dan kawan-kawan selanjutnya melawan Arsenal di ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Dia menegaskan West Ham mau bangkit. Arsenal tentu bukan lawan yang mudah ditumbangkan. Anak asuh Mikel Arteta saat ini sedang dalam laju yang sip. Rubiales akan banding skorsing FIFA. Luis Rubiales tidak terima dengan skorsing 3 tahun yang dijatuhkan FIFA. Pria berkepala pelontos itu akan mengajukan banding kepada FIFA. Rubiales masih ngotot tidak bersalah atas aksi ciuman di atas panggung itu karena dilakukan spontan dan tanpa bermaksud melecehkan. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan keadilan dan melihat kebenaran akhirnya terkuak, ujar Luis Rubiales dalam pernyataan di akun X miliknya. Pemerintah Prancis kutuk penyerangan ke bus Lyon dan pelatihnya. 7 orang telah ditahan akibat serangan ke bus Lyon. Penyerang itu membuat publik sepak bola Prancis geram, termasuk pemerintah di negara tersebut. Negara mengutuk keras aksi memalukan tersebut. Apalagi fans Marseille tidak cuma melakukan penyerangan, tetapi juga melontarkan can yang berbau pelecehan rasial. Ten Hag tidak bisa bikin MU seperti Ajax.
Ten Hag membela diri atas performa buruk MU sejauh ini. Menurutnya, MU tidak bisa disulap begitu saja untuk bermain layaknya Ajax saat ditanganinya. Sebab materi pemain yang dimiliki berbeda jauh sehingga Ten Hag harus mencari ide baru dalam permainan. Fred diincar Newcastle untuk gantikan Tonali. Mantan gelandang Manchester United Fred dikabarkan diincar oleh Newcastle United untuk dijadikan sebagai pengganti Sandro Tonali. Fred sendiri sekarang ini sedang bermain di klub Turki Fenerbahce. Menurut berbagai sumber, aturan Financial Fair Play menghalangi Newcastle untuk mendatangkan Fred secara permanen. Oleh karena itulah, mereka berencana meminjam pemain asal Brazil tersebut pada Januari 2024 nanti. Ajax Amsterdam tunjuk John van Schip sebagai pelatih baru. Peraih gelar Eredivisie terbanyak Ajax Amsterdam tengah terseok-seok di dasar klasemen musim 2023-2024. Setelah dikecewakan oleh Maurice Stijn, Ajax akhirnya resmi menunjuk mantan pelatihnya dahulu, John van Schip. Seminggu setelah mereka berpisah dengan Maurice Stijn, posisi manajerial terakhirnya adalah melatih tim nasional Yunani selama lebih dari 2 tahun hingga 2021, dan asisten pelatihnya dalam peran tersebut, Michel Valkanis, kini akan bergabung dengannya sebagai asistennya di Ajax Amsterdam. Petinggi Bayern Munich tepis rumor ketertarikan terhadap Florian Wirtz. Florian Wirtz kini menjadi incaran banyak klub top Eropa setelah berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan bersama Bayer Leverkusen. Bayern Munich dikabarkan menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkannya. Meski rumor itu kemudian dibantah oleh Christoph Brun. Brun yang kini menjabat sebagai direktur olahraga Bayern Munich itu menganggap bahwa klubnya telah memiliki lini depan yang berkualitas dengan kedalaman skuad yang cukup baik. Brun memastikan bahwa di Bavarian tidak akan mendatangkan pemain baru dalam waktu dekat. Luis Enrique masih kecewa dengan performa PSG. Paris Saint-Germain menang dengan skor tipis 2-3 saat bersua ke markas Brest pada pekan ke-10 Ligue 1. Kemenangan tersebut diakui Luis Enrique sebagai kemenangan yang tak mudah diraih, sehingga ia masih belum puas dengan performa anak asuhnya. Enrique menilai kedua tim memiliki momentumnya sendiri di setiap babak. Meski demikian, PSG tampil sedikit lebih baik yang jadi alasan mereka bisa memenangkan laga. Ini adalah kemenangan luar biasa di tempat yang sulit. Meski demikian, permainan di babak kedua jauh di bawah standar kami, tutur sang pelatih. Marcus Thuram, bintang Inter Milan selain Lautaro Martinez. Marcus Thuram menjadi salah satu bagian penting Inter Milan musim ini. Thuram menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh pelatih Inter Milan Simone Inzaghi pada musim ini dan memberikan dampak positif untuk permainan tim, selain Lautaro Martinez. Ia mampu beradaptasi dengan baik meski bermain dengan kultur yang berbeda dari sebelumnya di Liga Jerman. Sejauh ini Marcus Thuram sudah terlibat dalam terciptanya 9 gol Inter Milan di kompetisi Liga Italia dengan rincian 4 gol dan 5 assist dalam 10 pertandingan. Danny Drinkwater putuskan gantung sepatu di usia 33 tahun. Mantan gelandang Inggris Danny Drinkwater mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional di usianya yang baru menginjak 33 tahun. Danny Drinkwater telah absen dari rumput hijau sejak kepergiannya dari Chelsea pada musim panas 2022. Pemenang gelar Premier League bersama Leicester City ini hanya memainkan peran kecil di Chelsea setelah dipinjamkan ke beberapa klub tiap musimnya. Pemain kelahiran Manchester ini akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu setelah terlalu lama tidak bermain.
Gary O'Neil beri update terbaru kondisi cedera Pedro Neto. Manajer Wolves Gary O'Neil berbicara kepada BBC Match of the Day mengenai cedera hamstring yang dialami oleh Pedro Neto, memberikan gambaran tentang situasi yang dihadapi oleh sang pemain. Dia merasakan cedera hamstringnya, dia bergerak sedikit di ruang ganti, jadi kami berharap cederanya tidak terlalu buruk, kata Gary O'Neil. Meskipun dia mengakui bahwa kehilangan Neto akan dirasakan oleh siapapun, O'Neil menekankan bahwa para pemain akan bersatu dan terus berusaha keras untuk mengatasi kekosongan yang ditinggalkannya. Brentford akan turunkan harga Ivan Toney musim dingin 2024 mendatang. Kabar gembira datang untuk klub yang menginginkan jasa Ivan Toney karena Brentford akan menurunkan harga jual sang striker di musim dingin nanti. Sebelumnya Brentford hanya mau menjual Toney dengan harga yang sesuai yaitu mencapai 80 juta pound sterling. Akan tetapi berdasarkan laporan terbaru Fabrizio Romano, Brentford akan menurunkan bandrol harga mereka sebesar 20 juta pound sterling. Itu berarti harga yang diinginkan Brentford berkurang dari 80 juta pound sterling menjadi 60 juta pound sterling saja. Chelsea targetkan kiper Athletic Bilbao Unai Simon. Kabar menarik datang dari Chelsea yang kabarnya mulai mempertimbangkan untuk membajak kiper Athletic Bilbao Unai Simon. Chelsea memang saat ini mencari kiper baru untuk menggantikan Robert Sanchez yang performanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan dari beberapa kandidat, nama Unai Simon menempati posisi yang cukup tinggi untuk kandidat pengganti. Potensi Chelsea untuk mendatangkan Simon sendiri terbilang cukup tinggi. Alasannya karena kontrak sang kiper dengan skuad Athletic Bilbao hanya akan tersisa sampai tahun 2025 yang akan datang. Di posisi barunya, Ferran Torres malah alami puasa gol. Ferran Torres sepertinya tak begitu menikmati peran barunya di FC Barcelona musim ini. Pasalnya posisi tersebut membuat aliran golnya jadi tersendat. Ferran Torres sebetulnya mengawali musim 2023-2024 ini dengan penampilan impresif. Dalam 4 pertandingan pertama yang dimainkan, pemain berusia 23 tahun itu mampu melesakkan 3 gol. Namun setelah itu dalam 6 pertandingan terakhir Barcelona di La Liga, Ferran Torres mengalami puasa gol. Dilansir dari Mundo Deportivo, bermain bukan di posisi aslinya jadi alasan Ferran Torres kesulitan. David Beckham akan rayakan Ballon d'Or ke-8 Lionel Messi. Messi meraih gelar Ballon d'Or ke-8-nya, memenangkan penghargaan edisi Putra tahun 2023, menyusul musim yang luar biasa dengan membawa Argentina meraih kejayaan di Piala Dunia 2022. Pemilik Inter Miami David Beckham bersukacita menyambut gelar Ballon d'Or ke-8 yang baru saja diraih oleh Lionel Messi. Sangat istimewa untuk mengatakan dia adalah pemain Miami dan dia berada di kota kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk merayakannya dengan cara Miami. Saya yakin kita bisa mengadakan pesta yang bagus, ujar Beckham. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!